itu pakai politiknya Pertamina. Pertamina tidak mencari sumur baru, tapi sumur yang ada itu diperdalam dan diperluas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu sang guru. Beliau adalah profesor atau guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saya berkesempatan menimba ilmu secara langsung dengan beliau. Nanti kita akan perkenalan dengan beliau secara langsung. Beliau sudah ada di pinggir saya, tapi tentunya buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk selalu support video saya dengan cara like, comment, dan share video ini untuk teman-teman yang lain, supaya informasi dari teman-teman yang menonton video dari saya ini bisa bermanfaat. Tentunya saya bersama Profesor Ahmad Sutarmadi. Kita geser kameranya terlebih dahulu. Nah, kita. Assalamualaikum, Prof. Sehat, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof, ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi beliau ini di usia yang sudah tidak, gimana, Prof, ya? Tidak muda lagi. Tidak muda lagi, Prof, ya? Jadi kalau saya baca-baca dari biografi dari Prof. Ahmad Sutarmadi ini, beliau sudah masuk usia 84 tahun, Prof. Iya. Masya Allah. Dengan masih sehat bugar, alhamdulillah, Prof, ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini orang kantor, ya, orang kantor pejabat di kantor yang bisa menjadi guru besar. Iya, Nah, tentunya kan teman-teman penasaran nih, cerita singkat beliau ini seperti apa? Monggo, Prof. Jadi begini, Iya. ya memang saya ini kan ceritanya orang kampung lah dulu. Iya. Jadi sekolah di namanya Pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta. Iya. Itu sekolahnya itu bergabung dengan aula besar untuk kuliah perguruan tinggi agama Islam, PTYIN namanya. ya. Pada waktu itu ada tamu dari Mesir, Oke. Syekh Mahmud Sahtut. Itu rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Yang menerima rektor sini Profesor Mukti Ali, profesor ya. Saya itu ngintip gitu bahasa Jawa, nginzin kok ngintip, iya. mengintip ya. Ngintip, Prof, ya. Bagaimana kejadian, ada lubang kecil itu saya lihat. Masya Allah, senangnya profesor-profesor luar negeri dan luar negeri. Sudah itu terus yang hadir para dosen dan para mahasiswa. Wah, hati saya itu tertarik sekali. Bagaimana itu bisa jadi mahasiswa? Sampai saya itu nadar. Kalau saya bisa menjadi mahasiswa, saya motong kambing. Gitu. Sampai segitunya. Saking kepenginnya, dan kelihatannya situasi itu seperti nggak mungkin lah gitu ya. Betul. Karena pada tahun 61 itu kan mahasiswa masih jarang itu. Oh, betul, Bro. Masih jarang. 61, Bro, ya. 60. Atau 59. Itu belum lahir, ya, belum lahir. Nah, itu. Jadi akhirnya terus terus menyelesaikan sekolah. Sudah sekolah selesai, PHN itu Pendidikan Hakim Islam Negeri itu, karena saya ikatan dinas harus bekerja dulu. Kalau tidak harus bayar ongkos yang sudah dikeluarkan pemerintah. Itu harus makanya bekerja. Saya cari bekerja tempat yang kira-kira berat, sehingga sudah itu terus bisa minta tugas belajar. Itu strateginya lah. Prof. Jadi saya pilih Kota Palangkaraya. Karena Palangkaraya kan di tengah hutan. Masyarakatnya belum banyak. Iya. Ibu kota itu hanya 3 komplek aja. Ibu kota. Jadi, tapi memang berat di sana kan. Itu kira-kira dulu di Palangkaraya itu tahun berapa, Prof? Itu 61 sampai 65. 61 sampai 65 sampai ya? ada G13 PKI. Itu menarik sekali itu. Jadi karena strategi saya itu betul. Setelah 3 tahun, 4 tahun saya minta tugas belajar. Ya dikabulkan. Karena kalau saya di tempat lain mungkin sulit. Lalu saya dikabulkan terus segera tugas belajar. Tapi pada waktu itu pikiran saya, daripada kita repot nanti kos macam-macam, menikah aja. Jadi sudah disengaja, karena lagi
mencuci baju, gimana masak kan repot, menikah aja. Jadi kerja, belajar sudah dengan anak, dengan istri kan. Jadi sudah mantap. Karena kalau nanti pacaran sekarang kan mengganggu. Ini kan sudah aman lah. Jadi untuk melangkah menikah terlebih dahulu. Iya. Jadi dengan begitu tidak mengganggu, sudah niatnya begitu. Lalu malah tidak terganggu. Lalu dengan cepat seperti yang direncanakan, ya 5 tahun selesai. Alhamdulillah. Jadi rencana-rencana itu alhamdulillah selesai Prof ya, dan terrencana dengan baik. Lalu karena saya dulu inginnya jadi dosen, dan saya itu menjadi asistennya guru besar yang terkenal. Wah, itu Profesor Hasbi Asidiki itu, dosen hadis. Dosen hadis. Sehingga jurusan saya juga hadis. Lalu ingin saya terus selalu menjadi asisten. Ternyata di Jakarta diganggu oleh teman-teman. Masa nggak hafal-hafal Jogja kan? Mestinya kan segera saja tugas saja biasa di kantor. Tapi saya punya pikiran lagi, dengan bekerja di Jakarta bisa ke Mesir cepat. Wah iya, ini menarik nih teman-teman nih. Soalnya saya pernah baca Prof. Sutarmadi ini melanjutkan studinya ke Kairo, Prof. Kairo. Benar ya? Masya Allah. Bisa diceritakan sebelum ke Kairo. Jadi tapi sungguhnya berat. Wah. Beratnya apa? Karena anak sudah 5. Wah, anak sudah 5 waktu itu, Prof ya. Harus ditinggalkan, harus belajar. Tapi Bismillah. Bismillah. Allah akan membantunya. Berangkatlah ke Mesir. Ke Mesir. Itu tahun berapa, Prof? Kira-kira, Prof? Berangkat ke Mesirnya. Ke Mesir itu tahun 77 itu. 77. Oh, kira-kira 77 78 ya. Udah ke Mesir, Prof ya. Udah naik pesawat ke Mesir. Iya, belajar pesawat. Pesawat kan jauh itu, sangat jauh. Mesir ya. Sudah itu terus sampai di sana belajar benar-benar lah ya, suku-suku. Termasuk terjemah Fauria untuk bicara langsung gitu dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya sudah menyiapkan untuk program doktor. Saya dengan itu lalu sudah saya siapkan tulisan untuk dokter itu sampai 1.200 halaman. Gitu ya. Jadi saya sudah menghubungi Jakarta bahwa dengan Dr. Adres sudah bisa melanjutkan untuk program doktor. Gitu ya sudah kan. Akhirnya setelah 2 tahun katakan sudah saya anggap cukup lah gitu. Sudah itu lalu pulang terus menghubungi fakultas. Tapi pada waktu program doktor itu dipegang pusat. Jadi lalu saya langsung ketemu dirjen kan. Saya mau program doktor ini, silahkan masukkan proposal. Jadi saya tetap bekerja Prof ya. Terus menjadi mengajar, tetap mengajar. Tapi luar biasa karena saya tetap jadi di kantor kan. Prof, punten saya potong sedikit. Jadi studi ke Mesir itu berapa tahun, Prof? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun berarti selesai dari belajar di Kairo, kembali lagi ke Indonesia. Terus masuk program doktor. Karena pada waktu ada aturan bahwa dokter itu sudah diperkenankan untuk mengajukan doktor. Di dalam ijazah itu tertulis yang bersangkutan berhak menempuh doktor gitu. Atas dasar itu terus masuklah. Akhirnya karena sudah saya persiapan di sana, sudah menulis buku-buku kan lengkap. Yang untuk program dokter itu lengkap, di sana kan cukup perpustakaan dan membeli buku. Akhirnya kita membeli buku banyak ya, terutama untuk persiapan dokter itu kita kirim lewat haji laut. Masih ada haji laut. Sisanya haji udara. Karena kita petugas dan orang Departemen Agama jadi banyak fasilitas kan. Akhirnya setelah haji pulang lalu mengurus untuk program dokter. Jadi alhamdulillah diterima lalu mengajukan proposal. Nah saya rupanya pakai strategi. Jadi judul skripsi itu kita jadikan judul disertasi.
Itu pakai politiknya Pertamina. Pertamina tidak mencari sumur baru, tapi sumur yang ada itu diperdalam dan diperluas. Nah, itu juga gitu. Jadi artinya judul yang Al-Imam At-Tirmidzi itu peranannya dalam pengembangan hadis dan fikih itu saya anggap sudah bagus. Itu aja didalami, diperluas. Itu mempercepat proses disertasinya. Karena kalau tidak kan mencari judul baru, bahan baru. Ini bahan sudah disiapkan dari Mesir. Sudah itu terus diterima proposal itu, alhamdulillah. Dan katanya terbagus. Jadi wah, dengan terbagus agak nyombong-nyombong sedikit. Bangga lah. Karena dirjen yang ngomong semestri dan itu proposal bagus gitu kan, paling bagus gitu ya. Jadi karena itu tadi tidak mencari sumur baru, tetapi itu filosofi Pertamina tadi bro bisa ke sana. Tapi memperdalam dan diperdalam dan diperluas. Gitu ya. Itu termasuk strategi ya. Tidak berkira kemana-mana. Jadi mungkin juga banyak orang yang belum tahu, Bro. Dan ini ilmu nih ya. Nah itu lalu menjadi dasar di saat ujian. Itu kita lebih mantap. Mengapa? Karena saya mendalami tentang Al-Imam At-Tirmidzi sudah 5 tahun. 5 tahun. Apalagi dari zaman skripsi, Prof ya. Skripsi. Nah, didalami lagi disertasinya. Wah, itu juga udah melontok gitu ya, Prof ya. Sehingga pada waktu ujian itu ya tenang lah. Iya. Dalam hati saya ini sudah 10 tahun itu. Kalau profesor kan penguji kan baru seminggu 2 minggu. Itu tadi saya mantep. Udah 10 tahun ya, Prof ya. Soal ada kurang-kurang sih itu biasa lah. Manusiawi. Nah, akhirnya maka dokter bisa diterima dalam waktu yang tidak lama. Angkatan saya itu ada 24 orang kira-kira. Tapi saya tidak tahu nasib mereka gimana. Karena kita terus langsung mendalami tentang itu. Prof, punten saya potong. Tadi kita sudah membahas tentang pendidikan yang luar biasa Prof Sutarmadi alami dari di Indonesia, lalu di Mesir, terus kembali lagi. Nah, mungkin ada tips atau buat teman-teman pemirsa yang menonton video ini nih Prof, tips atau motivasi belajar supaya teman-teman yang bingung atau tentang malas belajar dan lain sebagainya ini tergugah kembali motivasinya untuk belajar. Nah, gimana Prof? Itu saya punya filsafat lain lagi. Saya ini filsafat saya seperti pendekar. Jadi kalau merasa kalah belajar lagi. Kalau merasa kalah belajar lagi. Jadi misalnya masalah apa? Saya tidak ngerti, belajar lagi. Jadi sampai ngerti Prof. Sampai ngerti ya. Jadi itu tadi juga begitu. Saya kan nulis di majalah tentang hadis. Al-Menurut Qawiyu khairun wa akhabu gawa'i minal mu'min dhaif. Bahwa mu'min yang kuat itu lebih baik dari mu'min yang lemah. Wa kulun khairun. Saya mengartikan wa kulun khairun itu tidak bisa. Lalu tapi sudah saya tulis di majalah. Lalu ditanggapi oleh guru kita si Ahmad Basir yang ketua BP Muhammadiyah itu. Waduh, saya merasa kalah. Kalau bisa harus belajar hadis lagi. Tapi ya sebenarnya bangga karena menanggapi kan PP lah. Ahmad Azhar Basir kan terkenal. Jadi ketua BP Muhammadiyah tahun berapa gitu. Jadi dengan prinsip kalau saya merasa kalah, rumongso kalah, ini ilmunya orang yang persilatan. Nah, itu rupanya membuat kita tidak bosan-bosan. Seperti sekarang sudah profesor itu dia sudah masih mencoba belajar statistik yang bagaimana ini. Jadi itu saya kira kalian ya siapa saja itu hendaknya punya filsafat pendekar itu persilatan. Jadi ada pegangan Prof ya untuk memotivasi kita untuk lebih giat lagi untuk belajar lah. Kalau agama ya memang harus tolabul ini itu mencari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Tapi kalau secara umum itu tadi
pendekar itu kalau merasa kalah belajar lagi, merasa kalah belajar lagi. Jadi nggak selesai. Akhirnya sampai bisa profesor kan, karena terus belajar lagi. Ya. Sehingga lalu buku saya jadi banyak kan. Belajar lagi. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini Prof, karena Prof juga sebentar lagi ada agenda lagi kan? Iya. Masih ada agenda lagi, sekarang sudah pukul jam 12, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Prof Sutarmadi telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk meneruskan video ini ke teman-teman atau saudara-saudara supaya kalian tetap semangat lagi dalam belajar dan belajar lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, ya, Prof. Assalamualaikum. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin. Kamu amin, juga amin. begitu ya. Punya seperti apa persilatan itu merasa kalah belajar lagi. Belajar lagi. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.